kita mungkin mengajarkan atau mengedukasi masyarakat untuk jangan buang sampah sembarangan. Tapi sudahkah kita lihat di masyarakat itu ada nggak tempat pembuangan sampah yang layak gitu dan yang memang cukup untuk kebutuhan masyarakat? Karena saya sadar betul bahwa gerakan yang besar itu nggak hanya bisa dilaksanakan oleh Duta Lingkungan sendiri. Banyak banget yang berasumsi dan juga bertanya kenapa sih lulus kuliah bukannya cari kerja tapi malah ikut duta gitu loh. Halo Tribuners semua, selamat datang di Trilogi Tribun Lombok Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatun Niam. Nah, hari ini saya bakal ngobrol bersama anak muda yang luar biasa inspiratif. Teman-teman barangkali sudah tahu ini adalah Duta Lingkungan yang kemarin sempat ramai, yang baru saja memenangkan Duta Lingkungan NTB 2025. Sudah ada Febriana Irvani di sini. Halo. Halo, terima kasih. Ria, betul. Panggilannya Ria. Panggil aja Ria. Ini adalah anak muda dari Kabar. Ini dari Lombok Timur kalau teman-teman belum tahu. Ria, gimana perasaannya ketika dinobatkan sebagai Duta Lingkungan NTB 2025? Deg-degan kah atau? Luar biasa Kak, karena ini bukan hanya penghargaan ya, terlebih ini merupakan beban dan tanggung jawab baru. Betul. Yang lumayan berat loh selempangnya nih. Lingkungan se-NTB. Iya, se-NTB. Jadi saya rasa ini adalah sebuah tanggung jawab moral yang baru bagi saya untuk bagaimana bisa nantinya menginspirasi anak muda untuk menjaga pelestarian lingkungan kita. Gitu. Oke. Kemarin juga ada visi misi, apa visinya kemarin? Lestarikan Langkah Lestari Nusa Tenggara Barat. Langkah Lestari Nusa Tenggara Barat apa itu kalau boleh dijelaskan tuh? Jadi itu termasuk dalam visi misi saya sekaligus program. Jadi Langkah Lestari Nusa Tenggara Barat merupakan gerakan. Jadi itu merupakan gerakan kolaboratif multi stakeholder yang kita gunakan nantinya untuk restorasi ekosistem dan tentunya untuk edukasi masyarakat terkait dengan pelestarian lingkungan, Kakak. Jadi nanti gerakan itu akan terdiri dari berbagai program yang fokus pada isu-isu lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan itu kolaborasi artinya Duta Lingkungan ataupun lingkungan, Duta Lingkungan itu tidak berjalan sendiri. Iya betul, karena yang kita harapkan adalah di tahun ini kita bisa membuat gerakan yang lebih besar, yang mana gerakan yang lebih besar itu bisa kita buat dengan melibatkan lebih banyak pihak. Mulai dari stakeholder yaitu pemerintah, kemudian juga pihak swasta, lalu juga komunitas dan tentunya masyarakat secara umum yang akan menjadi pemeran utama lah bahasanya dari proses pelestarian lingkungan tersebut. Dan ini kan setahun ya? Iya. Setahun ya? Wah itu harus lebih ini ya, gencar. Betul, setahun. Dan ekstra tenaga dan waktu juga. Mental juga untuk mewujudkan Langkah Lestari Nusa Tenggara Barat. Jadi itu itu tantangan ya Kak ya. Terlebih lagi kami ber-15. Jadi kemarin finalis yang terpilih melaju ke grand final itu terdiri dari 15 orang yang nantinya akan menjalankan kepengurusan selama 1 tahun sebagai Duta Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi disclaimer, bukan hanya saya sebenarnya Duta Lingkungannya, tapi saya punya tim ada 15 orang termasuk dari runner up dan juga teman-teman dari Duta Lingkungan yang berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Barat yang nantinya kami akan bersama-sama menjalankan program pelestarian lingkungan. Itu ya. Gitu. Ini 15 orang dan datang dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ria sendiri background pendidikannya? Saya kebetulan jurusan manajemen Kak. Jurusan manajemen Universitas Akhirnya Mataram. Fokus terjun ke lingkungan. Betul. Gimana ceritanya? Wah, ceritanya sih kebetulan ini mulai dari tahun 2024. Jadi saya punya komunitas namanya Komunitas Gerakan Tangan Terbuka, Kakak. Jadi komunitas itu bergerak di Kota Mataram. Tapi kami sudah melaksanakan program di Kabupaten Lombok Tengah juga. Dan program kami berfokus pada program-program yang kaitannya dengan lingkungan, kemudian juga pendidikan dan literasi, dan tentunya ekonomi kreatif. Jadi melalui gerakan yang kami laksanakan dari Komunitas Gerakan Tangan Terbuka, saya rasanya merasa nyaman dengan kegiatan-kegiatan yang
basisnya terjun ke masyarakat gitu. Dan ketika kami bergerak bersama komunitas gerakan tangan terbuka, kami menemukan ada begitu banyak masalah di masyarakat yang sepertinya tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah saja. Dan kita butuh lebih banyak uluran tangan termasuk juga dari anak muda untuk bersama-sama mengedukasi dan tentunya menjalankan program-program yang basisnya untuk pelestarian lingkungan, pengembangan UMKM, dan tentunya pendidikan dan meningkatkan literasi anak-anak di Nusa Tenggara Barat. Dan saya rasa dengan mengikuti ajang Duta Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat ini bisa membuka peluang yang lebih besar bagi saya dan tentunya komunitas-komunitas yang ada di Nusa Tenggara Barat ya Kak ya, untuk kita bersama-sama mencapai tujuan kita bersama yaitu untuk melestarikan lingkungan dan juga tentunya sumber daya yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tadi 2024 terjun ke komunitas lingkungan dan 2025 ikut ajang Duta Lingkungan dan langsung keluar sebagai pemenang gitu. Iya, dan syukurnya juara 1, tapi saya rasa semua teman-teman saya juga termasuk juara. Jadi baru pertama kali ikut? Ya, baru pertama kali ikut. Pertama dan langsung menang? Pertama dan langsung menang, dan ini sebenarnya adalah salah satu langkah yang saya pikirkan nggak hanya dalam 1-2 malam. Jadi pilihan untuk ikut bergabung dalam Duta Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat itu adalah pilihan yang coba saya pertimbangkan dari tahun 2023 bahkan sebelum komunitas itu terbentuk, dan juga dari tahun 2024 akhirnya saya memutuskan untuk komit di tahun 2025 mungkin akan ibaratnya mengepakkan sayap lebih besar gitu ya ke Duta Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan memang harus seperti itu agar terus bertumbuh kan, agar cita-cita dan visi yang tadi disampaikan terrealisasi. Tapi tantangannya tidak mudah. Iya, betul Kak. Mungkin kita bisa berbicara seperti ini, tapi ketika kita turun ke lapangan ada berbagai hal yang mungkin agak sulit kita tembus gitu kan. Ada nggak gimana strategi untuk mewujudkan visi dari apa tadi? Febriana. Ya, panggil aja Ria ya Kak. Oh Ria. Astaga. Iya, jadi kalau caranya mungkin ya Kak ya, caranya mewujudkan itu kalau sederhananya saya mungkin bisa bilang dengan mulai connect, collaborate sama create. Jadi 3C ini mulai saya coba pelajari dari sekarang untuk mewujudkan visi misi yang telah saya buat sebelumnya. Jadi yang selalu saya bilang mulai dari audisi sampai dengan kemarin di grand final di speech saya, yang saya selalu tekankan adalah saya ingin di tahun 2025 ini kepengurusan Duta Lingkungan itu berkolaborasi dan tentunya connect dengan berbagai elemen masyarakat gitu. Karena saya sadar betul bahwa gerakan yang besar itu nggak hanya bisa dilaksanakan oleh Duta Lingkungan sendiri. Jadi itulah kenapa saya ingin Duta Lingkungan ini mungkin akan menjadi penyambung. Artinya penyambung atau jembatan bagi komunitas, kemudian komunitas dengan pemerintah. Nantinya kami akan melaksanakan program-program kolaboratif yang mungkin tidak hanya bentuknya program yang ingin kita laksanakan, tapi program yang betul memang dibutuhkan sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat kita. Seperti itu Kakak. Tadi di belakang layar juga kita sempat ngobrol ya, isu lingkungan itu dibandingkan dengan isu-isu yang lain itu kurang seksi kalau tidak dikampanyekan dengan unik dan bisa menggerakkan anak-anak muda terutama ya, karena kan tangan kelestarian juga kedepannya itu ada di tangan anak muda. Nah itu mungkin yang perlu disiapkan sama teman-teman Duta Lingkungan NTB seperti itu. Ya, jadi yang memang seperti yang kita ketahui sekarang salah satunya sosial media ya Kak ya, itu sangat besar pengaruhnya untuk berbagai lini kehidupan kita sekarang. Jadi kalau kita lihat di FYP sekarang kita FYP sosial media kita mungkin ya Kak, kita lihat banyak anak muda yang sudah mulai melaksanakan program-program pelestarian lingkungan dan yang akhirnya ramai diperbincangkan. Dan dengan ramainya diperbincangkan di sosial media itu akhirnya mendapatkan perhatian yang lebih banyak dari pemerintah dan juga masyarakat. Jadi saya rasa
salah satu hal yang mungkin nanti akan coba kami terapkan juga dengan menggunakan sosial media sebaik-baiknya. Bagaimana nantinya sosial media kami gunakan untuk mengkampanyekan program-program pelestarian lingkungan dan tentunya untuk menyuarakan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui, yang saya bilang tadi, lebih banyak perhatian mungkin yang terlihat nanti entah dari masyarakat atau mungkin dari followers ya bahasanya. Lebih banyak juga, lebih besar juga kemungkinan akan diperhatikan juga oleh pemerintah kita gitu. Jadi itu yang kami harapkan nanti sebisa mungkin kami akan sebaik-baiknya menggunakan sosial media untuk menyuarakan dan mengkampanyekan program-program pelestarian. Oke. Dan kita kami harapkan memang ada konsistensi di sana. Yang apa namanya, di awal saja mungkin menggebu-gebu, tapi karena yang saya lihat secara pribadi itu seperti itu ya, teman-teman, kalau saya salah bisa dikoreksi. Tapi itu yang saya lihat gitu kan, banyaknya komunitas mungkin bergerak di awal saja, tapi konsistensi yang itu yang kayaknya agak susah gitu. Entah itu karena memang dukungan ataupun isunya kurang seksi tadi, itu bakal gimana? Dan sepengetahuan saya dan yang saya rasakan ya, karena saya dan juga teman-teman di komunitas Gerakan Tangan Terbuka juga melaksanakan dan melaksanakan program juga ke masyarakat. Saya rasa cukup dengan kita menghargai dulu niat baik dari komunitas-komunitas itu untuk melaksanakan program pelestarian lingkungan dan juga yang basisnya untuk dampak ke masyarakat, itu cukup untuk dihargai. Kemudian juga selanjutnya dalam praktek pelaksanaan program, saya tidak memungkiri bahwa tantangan itu sangat besar, Kak. Tantangan apalagi sebagai komunitas yang benar-benar mulai dari nol. Kita tidak punya dukungan pemerintah awalnya, kita tidak punya dukungan dana dari luar. Jadi benar-benar full kita menggunakan dana pribadi dan juga dana komunitas itu gitu. Dan untuk sustain ya bahasanya, untuk melaksanakan program yang berlanjut dengan kondisi sedemikian rupa itu adalah sebuah tantangan yang cukup besar. Terlebih bagi kami misalkan di komunitas Gerakan Tangan Terbuka, kami nggak hanya fokus pada program-program tersebut, tapi punya kehidupan lain yang juga harus dilaksanakan. Jadi bagaimana caranya adalah kami untuk konsisten ya Kak ya, bagaimana caranya adalah dengan kami sebisa mungkin terus mengingat niat awal, mengingat niat awal bagaimana sih komunitas ini terbentuk, apa sih tujuan yang pengen kita capai, apa sih permasalahan yang mau coba kita selesaikan di masyarakat gitu. Lalu kami juga komunitas-komunitas yang saya lihat juga mulai coba untuk bergandengan tangan satu sama lain Kak. Jadi komunitas-komunitas sekarang yang kita lihat adalah mereka mulai untuk menjalin kerjasama satu sama lain untuk membuat gerakan yang lebih besar. Dan itu yang saya sambut baik sekali di komunitas-komunitas yang saat ini ada di Kota Mataram dan di Nusa Tenggara Barat. Dan jadi harapannya nantinya dengan saya terpilih sebagai Duta Lingkungan, saya juga bisa menjadi jembatan bagi komunitas-komunitas yang ada di Nusa Tenggara Barat ini untuk kita bersama-sama berkolaborasi dan tentunya bekerja sama dan mendukung program pemerintah mungkin yang memang ada disiapkan, entah itu dananya atau programnya untuk keberlangsungan pelestarian dan juga segala hal untuk pengembangan masyarakat. Dan kalau kita berbicara soal Nusa Tenggara Barat ya, isu lingkungannya itu banyak sekali sebenarnya perlu yang harus dibereskan ya. Dan di Duta Lingkungan sendiri, apa yang isu lingkungan apa yang paling urgent yang harus segera ditangani yang menurut pandangan teman-teman? Iya, kalau dari kalau disebutkan satu-satu sepertinya banyak sekali Kak, tapi saya rasa yang paling urgent dan paling dekat dengan kita adalah terkait dengan permasalahan sampah. Seperti yang kita ketahui sempat ramai kemarin berita di TPA Kebun Kongo yang overload karena setiap hari menerima ratusan ton sampah kiriman dari Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram. Dan itu menjadi masalah yang serius. Kenapa? Karena jika terus dibiarkan, bukan cuma TPA Kebun Kongo yang mungkin akan overload, tapi juga TPA-TPA lain juga yang mungkin akan dialihkan ke sana akan merasakan dampaknya. Dan kita ketahui menurut data juga, permasalahan sampah ini setiap tahunnya setiap harinya Nusa Tenggara Barat itu menghasilkan ribuan ton Kak, dan hanya 12-15% yang terkelola dengan baik. Jadi ini menjadi PR kita bersama bagaimana
upaya kami mungkin dari komunitas dan juga dari Duta Lingkungan, bagaimana kami melaksanakan program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, entah mungkin dengan mendorong komunitas-komunitas untuk melakukan daur ulang sampah, atau kami mungkin nanti akan mendukung program pemerintah dengan membuat bank sampah, atau mungkin dengan program-program lain. Dan itu salah satu yang sangat urgent. Selain itu juga kita ketahui ada banyak sekali permasalahan yang sudah mulai dekat dengan kita termasuk dampak dari perubahan iklim yang mulai dirasakan oleh para petani termasuk di Lombok Timur di wilayah saya. Terus juga kita ketahui bahwa di Sumbawa misalkan ada degradasi lahan yang setiap tahunnya itu ribuan hektar itu mengalami kerusakan. Dan juga ada banyak sekali permasalahan lingkungan yang mungkin tidak selesai dalam 1-2 hari atau bahkan 1-2 tahun tidak selesai, Kak. Jadi memang butuh perhatian yang luar biasa dari pemerintah dan juga dari masyarakat secara umum. Saya kira demikian. Ini kalau kita bicara sampah ya, itu nggak ada habisnya gitu. Bahkan mungkin perilaku masyarakat juga masih perlu ada edukasi terkait dengan entah itu jangan buang sampah sembarangan atau ada gerakan pilah sampah dari rumah, kayaknya itu belum tergerak ya. Nah, dari teman-teman Duta Lingkungan sendiri nanti akan bergerak di sana atau? Ya, tentunya kita juga tetap mengusahakan hal yang demikian. Karena kita ketahui, Kak, dari tahun-tahun sebelumnya edukasi masyarakat itu nggak pernah habis ya. Dari mulai sosial media, kemudian di sekolah-sekolah, di lingkungan masyarakat itu selalu ada edukasi terkait dengan pengelolaan sampah dan juga bagaimana menjaga lingkungan. Dan saya rasa masyarakat kita itu bukan tidak tahu, tapi hanya mungkin pengelolaannya dan bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari itu yang belum maksimal. Gitu. Jadi ini menjadi PR kita bersama juga. Kira-kira masalahnya di masyarakat itu seperti apa? Kenapa praktiknya nggak bisa diselesaikan atau nggak bisa dijalankan dengan maksimal? Entah mungkin dari fasilitas yang ada di sekitar masyarakat tidak mendukung, atau mungkin juga kondisi di lingkungan yang kita bilang ya. Kalau kita lihat kan kita mungkin mengajarkan atau mengedukasi masyarakat untuk jangan buang sampah sembarangan. Tapi sudahkah kita lihat di masyarakat itu ada nggak tempat pembuangan sampah yang layak gitu dan yang memang cukup untuk kebutuhan masyarakat? Atau misalkan kita mendorong masyarakat untuk melaksanakan daur ulang. Tapi sudahkah kita mengajarkan atau sudahkah kita mengedukasi masyarakat bagaimana cara mendaur ulang? Lalu juga kita mengajarkan kepada masyarakat atau mengedukasi kepada masyarakat bagaimana caranya kita memilah sampah dari rumah, tapi bahkan kita pun nggak punya lebih banyak bank sampah di sekitar kita. Jadi saya rasa memang ini bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat, tetapi juga bagaimana kita yang punya power lah bahasanya, entah mungkin dari pemerintah dan juga komunitas-komunitas, gimana caranya supaya kita juga mendorong fasilitas yang ada di sekitar kita untuk kita bisa lebih memaksimalkan juga action yang ada di masyarakat sehari-hari seperti itu. Artinya ada kesinambungan edukasi, tapi ketika tidak ada fasilitas yang memadai, itu juga belum kelihatan hasilnya. Jadi harus ada keseimbangan di situ. Tapi kalau misalnya dari teman-teman di Duta Lingkungan melihat warga Nusa Tenggara Barat sendiri terhadap lingkungan itu seperti apa? Apakah masyarakat NTB itu masih abai terhadap lingkungan atau memang seperti yang disampaikan tadi itu gimana? Kalau kita lihat ya, kita bisa katakan bahwa saya bilang masyarakat itu teredukasi, tapi tidak merata, Kakak. Jadi masyarakat mungkin sudah banyak, termasuk dari anak-anak, mereka tuh sudah tahu, mereka sudah teredukasi, tapi actionnya yang masih kurang. Contoh, saya kemarin lagi lewat di salah satu jalan, kemudian jalan itu di kiri kanan ada sungai dan saya temukan ada sofa yang dibuang di tengah-tengah sungai itu. Jadi sofanya berdiri, Kak. Sofanya benar-benar berdiri di tengah sungai, berdiri dengan kokoh. Terus juga yang waktu itu viral sempat kita lihat ya di media sosial ketika terjadi banjir di Kota Mataram. Itu kasur tuh. Iya, itu benar-benar dibuang dan terekam dengan jelas di kamera. Jadi hal-hal seperti itu yang saya rasa menjadi bukti bahwa memang tidak semua sumber daya masyarakat kita itu peduli bagaimana menjaga dan juga bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari yang juga mendukung pelestarian lingkungan seperti itu.
tadi ada kata kuncinya masih belum peduli. Iya. Masih belum peduli. Jadi hatinya belum tersentuh untuk menjaga lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang kegiatan di komunitas di Duta Lingkungan Duta sekarang sedang diskusi apa? Iya, kebetulan karena kami juga masih Baru ya? hitungannya ya baru 1 minggu terpilih ya Kak ya. Jadi kami juga masih menyesuaikan dengan title Duta Lingkungan. Jadi yang sekarang kami sedang persiapkan tentunya adalah mempersiapkan struktur kepengurusan. Jadi struktur kepengurusan yang setiap tahunnya memang selalu sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pengurus gitu. Jadi itu yang sedang kami garap sekarang. Kemudian juga tentunya saya dengan teman-teman dari komunitas dengan teman-teman dari Duta Lingkungan juga sedang mempersiapkan kira-kira program apa yang akan kami laksanakan di tahun depan. Dan kami sangat berterima kasih juga karena setelah terpilih kemarin sebagai Duta Lingkungan, ada begitu banyak sekali pihak yang mendukung gitu ya Kak, mendukung kami sebagai Duta Lingkungan, termasuk juga sudah banyak yang mengajak kerjasama Duta Lingkungan, dan kami sangat bersyukur bahwa banyak ternyata pihak juga yang peduli untuk melaksanakan program-program yang mendukung pelestarian lingkungan gitu. Jadi itu sih yang sedang dan ajakan kolaborasi itu harus segera direspon karena ya kalau dibiarkan terlalu lama juga, karena masih sedang hangat dan memang harus action sesegera mungkin kan. Itu bukti bahwa memang masih banyak yang peduli tentang kelestarian lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Dan memang programnya akan mulai tahun depan atau tahun ini? Kita usahakan sih akan berjalan secepatnya, tapi kemungkinan karena waktu di tahun 2025 ini hanya sekitar sisa 1 bulan ya Kak ya. Jadi kemungkinan besar kepengurusan penyesuaian. Ya, 1 bulan ini kami akan menyelesaikan struktur kepengurusan. Kemudian kami juga mungkin akan mempersiapkan diri, entah mulai mengedukasi anggota dan juga kita mempertimbangkan program-program yang akan dilaksanakan. Karena meskipun ya Kak ya, meskipun kita baru 1 minggu ini juga teman-teman sudah mulai banyak yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan lingkungan. Kemarin contohnya teman-teman ikut dalam penanaman mangrove dan sempat juga ada beberapa program. Artinya adalah meskipun Duta Lingkungan ini tidak menjalankan programnya sendiri, tapi selalu ada keterlibatan gitu dari Duta Lingkungan dan juga komunitas-komunitas yang melibatkan kami gitu. Jadi saya rasa itu juga salah satu hal yang cukup baik untuk mendukung program. Dan ya kami berharap ya sebagai warga Nusa Tenggara Barat mempercayakan anak muda yang memegang mandat Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat ini bisa merangkul anak-anak muda lainnya untuk lebih peduli gitu. Dan ini saya sampaikan teman-teman karena saya pribadi merasakan Duta Lingkungan, bukan hanya Duta Lingkungan tapi duta-duta yang lain, dengan berat hati saya sampaikan tidak begitu terlihat aksinya. Mungkin ada di awal, tapi semakin kesini semakin hilang. Dan duta itu hanya sebagai apa bahasanya, endorse lah, title gitu ya, saja. Dan kita bahkan berharap dengan adanya Duta Lingkungan ya ada berimpact untuk masyarakat terhadap lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Itu boleh direspon. Jadi itu seperti kritik juga ya Kak ya bagi saya. Dan kalau saya teman-teman, kalau misalnya teman-teman duta di luaran sana, kalau saya salah, kalau teman-teman ini bisa dikoreksi dan perlihatkan apa yang sudah teman-teman kerjakan gitu kan. Iya. Jadi tentunya ini juga menjadi catatan bagi bukan hanya saya, tetapi juga bagi teman-teman yang memiliki title sebagai duta atau sebagai sebagai duta gitu ya Kak ya. Karena memang dengan memiliki title ini kita sudah punya tanggung jawab untuk menjaga apapun yang kita punya. Contohnya saya punya title Duta Lingkungan sekarang. Artinya saya harus dan memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan juga mendukung program-program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Dan ini ya tentunya menjadi reminder juga bagi saya, semoga
semangat yang hari ini saya perlihatkan di depan kawan-kawan semuanya bukan hanya sebuah semangat di awal saja, tapi juga merupakan komitmen yang bisa saya jalankan sampai akhir. Jadi supaya mungkin saya selalu ingat dengan apa yang saya sampaikan ini, saya harus tonton podcast ini tiap bulan nanti. Dan memang harus seperti itu ya. Tapi memang dinamika ya, kita sebagai manusia ada dinamikanya ya. Tapi memang niat awal dan komitmen, apalagi ada titel seperti itu, memang harus kita ingat bahwa kita punya ada mandat nih, tanggung jawab untuk saya bisa mengajak yang lain gitu kan. Iya betul sih Kak, apalagi sebagai duta ya, bukan hanya duta lingkungan. Kita punya tanggung jawab dan tugas sebagai inspirator, sebagai inspirasi bagi anak-anak muda dan kalangan kita, kemudian juga sebagai edukator yang tentunya mengedukasi masyarakat secara umum. Jadi saya rasa ini menjadi harapan juga bagi saya. Semoga saya bisa menjalankan program-program yang sudah kami rancang bersama teman-teman dan juga bersama komunitas-komunitas yang insya Allah akan kami guide nantinya ya Kak ya. Untuk bagaimana kita terus mengingatkan dan bergandengan tangan satu sama lain untuk kita menjalankan program-program yang berdampak terhadap masyarakat. Oke, sebelum saya sebenarnya akan ada 2 sesi untuk sesi kali ini, karena saya senang gitu ketika ada anak muda yang keren dan punya visi yang besar terhadap lingkungan, terhadap kelestarian dan kemajuan Nusa Tenggara Barat. Keren. Terima kasih. Dan ternyata kita pernah ketemu, kata Ria, kita satu komunitas. Tapi nggak usah sebut komunitasnya ya. Nggak usah dicari tahu. Nggak usah dicari tahu. Dan kalau ada satu kesempatan yang mau disampaikan ke masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya anak muda, untuk melestarikan lingkungan, apa yang mau Ria sampaikan? Sederhana sih, saya ingin menyampaikan ke anak muda dan tentunya masyarakat di Nusa Tenggara Barat bahwa mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita dengan penuh cinta dan tanggung jawab ya Kak ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi gitu loh. Karena apapun yang kita tanam hari ini, kita misalkan buang sampah hari ini, dampaknya bukan hanya kita yang merasakan. Keesokan harinya atau mungkin minggu depan, bulan depan, bukan hanya kita yang merasakan, tapi juga orang-orang. Jadi lingkungan kita itu adalah bagian dari hidup kita Kak. Jadi saya harap teman-teman akan mulai belajar dan mulai sadar bahwa menjaga lingkungan atau pelestarian lingkungan itu bukan hanya tugas dari satu orang, tugas dari duta lingkungan, tapi lebih dari itu adalah tugas kita bersama sebagai manusia. Karena itu bagian dari hidup kita, kita hidup di lingkungan gitu. Jadi tanggung jawab kita semua. Jadi balik lagi, punya kepedulian itu tadi, menumbuhkan rasa kepedulian itu sehingga kita bisa punya rasa cinta terhadap lingkungan. Ria dari Kabar Lombok Timur, saya juga warga Lombok Timur. Lotim. Iya, sama-sama Lotim. Saya sering banget ngomong gini di podcast saya, kalau ketemu sesama Lotim dan keren seperti Ria sekarang tuh saya bangga gitu. Terima kasih. Saya juga bangga. Ada temen Lotim yang keren luar biasa. Ria dikenal di rumahnya seperti apa? Sebagai ya, kebetulan saya memang di rumah terkenal periang ya Kak ya, tapi di lingkungan saya mungkin saya memang karena aktivitasnya lebih banyak di Mataram ya Kak ya akhir-akhir ini setelah kuliah, jadi saya jarang sekali berinteraksi dengan banyak masyarakat, sehingga kemarin ketika beritanya mencuat ya Kak ya kalau kemarin di sosial media ya Kak ya, di sosial media itu banyak sekali guru-guru, banyak sekali teman-teman yang akhirnya mengucapkan selamat, dan setelah sekian lama kami tidak bersua, akhirnya mendengar kabar itu, ternyata mereka ikut senang juga dan merasa bangga karena akhirnya ada potensi dari Kabar yang berhasil menembus duta lingkungan provinsi. Ada duta dari Kabar. Jadi topiknya tuh masih hangat sampai sekarang di rumah tuh. Baru 1 minggu ya. Iya, ketika saya pulang ke rumah tuh sampai ada yang tetangga ada yang nelponin katanya, Kak ini beneran Ria, karena memang kelihatan beda ya di fotonya. Jadi orang-orang di sana tuh cukup kaget, tapi juga mereka merasa senang. Iya, karena bangga lah. Jangankan warga Kabar ya, semua warga Lotim bangga gitu ketika anak mudanya keren. Ria hobinya apa? Saya hobinya kebetulan mungkin saya bilang bersosialisasi ya.
Hobinya Oh. berkomunitas. Berkomunitas. Jadi, Extrovert. jadi saya bisa katakan apa namanya, terhubung dengan teman-teman yang ada di komunitas saya, komunitas Gerakan Tangan Terbuka itu jadi salah satu Hal yang hal yang menyenangkan. menyenangkan sekali, terlebih sekarang ya Kak ya, setelah akhirnya lulus kuliah, karena kita kan nggak punya lebih banyak interaksi dengan teman-teman di kuliah. Jadi melalui komunitas itu, komunitas yang kami tekuni tiap hari sekarang gitu ya, itu menjadi sebuah healing, bisa saya bilang sebuah healing. Terus juga saya selalu dapat inspirasi dari teman-teman ketika bertemu dengan mereka. Saya selalu dapat pelajaran dan selalu kayak setiap hari itu selalu rasanya menyenangkan ketika bertemu dengan mereka. Jadi saya rasa itu bisa saya katakan sebagai hobi sih sekarang. Bersosialisasi adalah sebagai hobi, tidak berlaku untuk orang-orang introvert. Saya sebenarnya introvert sih kayaknya Kak. Enggak sih, kalau dilihat-lihat kayaknya memang ekstrovert. Ke depan baru lulus kuliah jadi duta lingkungan NTB dan tidak mudah untuk menjemput masa depan itu juga, meskipun ya banyak tantangan lah dan berbagai hal yang perlu dipersiapkan. Ria melihat masa depan itu bakal seperti apa? Aduh, kebetulan karena memang saya fresh graduate ya Kak ya. Jadi baru lulus juga, banyak banget yang berasumsi dan juga bertanya, kenapa sih lulus kuliah bukannya cari kerja tapi malah ikut duta gitu loh. Kenapa akhirnya kamu malah terjun ke sini bukannya fokus cari kerja gitu. Jadi hal-hal kayak gitu banyak saya dapatkan. Tetapi karena dukungan juga dari teman-teman dan juga dukungan dari keluarga tentunya Kak, yang mendukung, selalu mendukung apa yang saya laksanakan selama itu baik dan juga berdampak bagi masyarakat gitu. Jadi saya untuk saat ini sih masih memang menjalani kehidupan dengan menjalani kehidupan dengan menyenangkan gitu ya Kak ya. Jadi karena saya juga menikmati masa-masa saya kemarin audisi dan juga sekarang ikut sebagai duta lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi saya biarkan masa depan itu mengalir aja deh gitu. Sambil memang sekarang ya sambil dinikmati. Fokus. Saya suka tadi menikmati hidup dengan cara yang menyenangkan. Iya, karena memang ini jalan yang saya pilih dan syukurnya mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-teman. Jadi saya nggak perlu mendengarkan kata-kata orang yang mungkin nanyain kapan dapat kerja, kapan. Oke Ria, sebagai duta lingkungan ataupun orang yang sekarang sebagai yang dilihat oleh warga Nusa Tenggara Barat, yang tampil di depan publik, tentu punya kepercayaan diri yang luar biasa, harus percaya diri gitu. Dan Ria memang memupuk kepercayaan diri itu seperti apa? Apakah memang Ria dari kecilnya memang tumbuh dengan kepercayaan diri itu, atau memang ada proses-proses yang dilatih dengan konsisten sehingga sekarang Ria dengan sangat berbicara di sini di depan teman-teman? Jadi kalau berbicara mengenai kepercayaan diri Kak, saya ingat ternyata dari kecil saya memang suka berbicara Kak, saya suka tampil. Jadi dari MI, karena saya juga MI-nya di Kabar Kak, jadi dari MI itu saya ternyata sering banget menjadi perwakilan di lomba pidato. Pidato 3 bahasa, meskipun waktu itu bahasanya masih terbata-bata, tapi saya sering sekali menjadi perwakilan yang dikirim oleh sekolah, dan saya rasa itu juga menjadi salah satu hal yang sangat mendukung kepercayaan diri saya. Kemudian dilanjut ketika saya MTS, saya juga MTS di Kabar. Jadi ketika saya MTS di Kabar, saya pernah menjadi ketua OSIS Kak. Dan kepercayaan itu yang juga akhirnya saya rasa memupuk kepercayaan diri saya. Jadi kemarin juga saya diingatkan sama salah satu guru yang ikutan komen kemarin di postingan saya. Dia bilang dia pernah ingat bahwa saya juga pernah diajak ke salah satu siaran TV saat saya berusia kurang lebih 15 atau 16 tahun. Jadi saya masih sangat muda ya Kak ya bahasanya saat itu, tapi ketika bersama dengan teman-teman, namanya kami punya Forum Anak Desa Kabar. Jadi di sana kami menyuarakan hak-hak anak. Kami juga berbicara tentang hak-hak anak di sana melalui forum itu yang juga sangat saya rasa sangat bermanfaat dan sangat berdampak bagi bagaimana saya hidup dan bagaimana saya memupuk kepercayaan diri sampai hari ini. Jadi saya juga ingin berterima kasih juga melalui podcast ini kepada guru-guru saya, di MI, di MTS, di SMA juga, dan dosen-dosen saya yang semasa kuliah, yang saya rasa
tanpa mereka, tanpa jasa mereka dan juga tanpa dukungan dari mereka, saya tidak akan menjadi seperti sekarang. Dan mungkin saya lupa ya, saya juga ingin berterima kasih kepada keluarga saya. Silakan. Malah jadi ini ya, berterima kasih, tapi dukungan dari keluarga saya itu sangat luar biasa sekali, dari orang tua, dari kakak-kakak saya, dari keluarga besar saya. Itu saya rasa karena memang saya adalah salah satu anak yang beruntung tumbuh di tengah-tengah keluarga yang penuh cinta, bisa saya katakan. Saya menjadi seperti sekarang berkat mereka. Oke, artinya tetap berproses ya teman-teman, tetap berproses dan ambil semua kesempatan itu, dan jangan takut menjadi, dan jangan takut tampil. Kalau salah ya salah aja, nanti kita belajar lagi, kita perbaiki. Karena percaya itu juga bagian dari proses. Betul, hasil sekali. dari proses. Iya. Percaya itu hasil dari proses, teman-teman. Jadi kalau anak-anak muda, saya nggak pede gitu. Coba aja. Lah, kenapa saya marah? Nggak apa-apa salah ya Kak ya? Nggak apa-apa salah. Salah itu nggak masalah teman-teman. Jadi ketika teman-teman masih muda, umur belasan, masih terkungkung dengan saya nggak pede, nunggu diri sempurna tuh kapan? Jadi coba aja. Dan itu pasti kakak yang tampil sekarang dan kita berdua ini terbentuk dari banyaknya kesalahan dan juga kegagalan. Setuju. Dari berbagai proses yang sudah kita Jadi jalani. nikmati saja proses itu. Salah nggak masalah. Ria, terakhir, apa makna duta lingkungan bagi Ria sendiri? Duta lingkungan bagi saya bukan hanya sekedar title ya Kak ya, tapi lebih dari itu. Saya rasa ini juga merupakan anugerah sekaligus tanggung jawab moral yang sangat besar yang harus saya pikul selama 1 tahun ke depan. Terlebih nantinya saya akan menjadi bahasanya ketua untuk teman-teman yang ada di duta lingkungan. Jadi melalui niat awal yang saya buat ya, bahasanya ketika awal saya mendaftar adalah untuk memberikan dampak bagi sekitar dan juga dampak bagi lingkungan. Jadi saya rasa duta lingkungan ini merupakan salah satu jalan yang nantinya akan coba saya manfaatkan sebisa mungkin untuk mendorong kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan dan juga untuk mendorong keterlibatan dari komunitas-komunitas yang ada di Nusa Tenggara Barat. Karena salah satu mimpi saya yang ingin saya coba jalankan selama masa kepengurusan nantinya di tahun 2025 itu adalah dengan mempertemukan komunitas-komunitas di Nusa Tenggara Barat ini dalam satu wadah. Ya, Kak. Jadi saya berharap nantinya kami bisa membuat satu wadah, duta lingkungan nanti bisa buat satu wadah yang mana di wadah tersebut kami dan juga teman-teman komunitas itu bisa bertemu dan berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari permasalahan lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Seperti itu. Oke, Ria, terima kasih, cukup. Cukup. Dan kita berharap ya, masyarakat Nusa Tenggara Barat berharap visi yang disampaikan tadi, yang dipaparkan bisa terrealisasi dalam jangka 1 tahun ke depan dengan mengorbankan tenaga, waktu, ya banyak yang dikorbankan demi kelestarian lingkungan di Nusa Tenggara Barat. Kita berharap seperti itu, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ada gebrakan apa di duta lingkungan. Barangkali anak-anak muda sekarang trennya sudah cinta lingkungan. Asik. Oke, Tribuners semua, terima kasih. Ini obrolan yang seru sekali dan saya pribadi terinspirasi dari Ria. Ayo kita jaga lingkungan, cintai lingkungan kita di Nusa Tenggara Barat. Kalau bukan kita, siapa lagi? Begitu kata Ria. Oke, Tribuners semua, saya Laila Tuniam dan di sini ada Ria. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Oh, salam lestari. Gini ya, salam lestari. Oke.